selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 25 Februari 2023 dengan judul Dalam Persekutuan dengan Bapaknya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan sudah jaga pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus menemukan penghiburan dan sukacita dalam persekutuan dengan Bapaknya. Di sini dia dapat melepaskan beban hatinya dari kesedihan yang meremukkan dia. Disalin dari buku Testimonies for the Church, Jilid 2, halaman 202. Sebagai manusia, dia merasakan kebutuhannya akan kekuatan dari Bapaknya. Dia telah memilih tempat untuk berdoa. Dia suka mengadakan persekutuan dengan Bapaknya dalam kesunyian gunung. Dalam latihan ini, jiwa manusiawinya yang kudus dikuatkan untuk tugas-tugas dan pencobaan-pencobaan hari itu. Juru Selamat kita mengenali dirinya dengan kebutuhan dan kelemahan kita. Dalam hal dia menjadi pemohon setiap malam. Mendapatkan dari Bapaknya persediaan kekuatan baru untuk tampil dengan kekuatan dan kesegaran, bersiap untuk tugas dan pencobaan. Disalin dari buku Testimonies for the Church, Jilid 2, halaman 201. Ia belajar firman Allah dan waktunya yang paling membahagiakan didapat pada waktu ia bisa meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke ladang-ladang, merenung di tempat-tempat yang sunyi, menjalin hubungan dengan Allah di kaki gunung atau di tengah-tengah pepohonan di hutan. Sering pada pagi buta ia ditemukan berada di tempat yang terasing, merenung, menyelidik kitab suci, atau sedang berdoa. Dengan nyanyian ia menyambut sinar fajar. Dengan lagu-lagu ucapan syukur, ia memeriahkan jam-jam kerjanya dan membawa kegembiraan sorga kepada orang-orang yang letih dan putus asa. Disalin dari buku Seri Membina, Jilid 4, halaman 40. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Kristus menemukan penghiburan dan sukacita dalam persekutuan dengan Bapaknya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden,
para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis, dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu, hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, sukacita senantiasa Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini setiap saat. Di dalam perizinan yang sedang berlangsung, kami serahkan ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Tuhan, curahkanlah hikmat pengetahuan sorga, agar mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan dunia, tetapi juga memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan kesehatan. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Terlebih Tuhan, biarlah mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan, mereka menjadi berkat dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.